padamu, karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan, diupahkan Tuhan ya, sehingga saudara dan saya bertumbuh terus
menjadi manusia Allah yang berkenan di hadapan Bapa, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara, pernahkah saudara memperkarakan bagaimana seandainya saat ini kita meninggal dunia? Saya kira hal ini bukan hal yang baru kita dengar. Banyak orang sudah mengatakan, atau bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang-orang non-Kristen. Tetapi kita hanya memikirkan secara sekilas sambil lalu, ya, sepintas. Coba kalau kita berpikir secara serius, seandainya saat ini kita meninggal, ya, jangan diselesaikan dengan debat-debat teologi, ya saudara. Coba dengan tulus saudara bertanya kepada diri sendiri, seandainya saat ini kita meninggal. Juga kepada para rohaniwan, para pendeta, orang yang mengaku hamba Tuhan. Coba yuk kita perkarakan seandainya saat ini kita meninggal. Apa yang akan terjadi? Jangan diselesaikan dengan jawaban-jawaban teologis dari rumusan definisi teologi yang saudara miliki. Coba dirasa di dalam batin saudara, dirasa di dalam jiwa saudara. Apa yang akan terjadi? Jawabnya adalah we don't know, kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Bagaimana Tuhan bersikap terhadap kita kalau kita saat ini menghadap Dia? Jangan selesaikan dengan rumusan definisi teologi di pikiran saudara. Coba dirasa. Kalau saudara menjadi Tuhan, lalu menghadapi manusia seperti saudara, bagaimana? Nah, sering kita itu mendapatkan pertanyaan seperti ini, kita jawab dengan rumusan teologia, definisi-definisi teologis di dalam pikiran. Sehingga kita berimajinasi, berfantasi. Dan ini menjadi penyakit para teolog, dan menjadi penyakit banyak pendeta. Saya katakan penyakit karena itu membahayakan. Coba saudara rasa, seandainya saudara menjadi Tuhan, lalu menghadapi saudara dengan keadaan yang saudara tahulah, saudara tahu sendiri kan keadaan saudara. Kira-kira bagaimana? Sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana ini, saudara. Coba kita jujur melihat diri kita sendiri, sebab yang paling mengenal peta hidup kita itu diri kita sendiri. Paling mengenal peta hidup kita itu diri kita sendiri, saudaraku. Kita yang paling tahu siapa kita ini. Siapa diri kita ini. Jadi, kalau saudara jadi Tuhan, lalu menyikapi manusia seperti saudara itu gimana? Kalau saya jadi Tuhan, saya menyikapi diri manusia seperti ini gimana? Serius ya, bukan sambil lalu ya. Bukan ala kadarnya, tapi serius, seandainya. Dan harus dipandang seakan-akan hal itu benar-benar terjadi. Benar-benar berlangsung. Nah, saudara. Kalau kita jujur, ada banyak hal di dalam hidup kita yang harus kita buang. Sebab ini membuat kita tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia atau di hadapan Tuhan Yesus. Ada banyak hal. Karena kalau orang sudah terbiasa ya berlaku ya
berlaku di mata manusia, bersikap di mata manusia baik-baik, santun. Kalau rohaniwan ya nampak rohani, anggun, agung, sakral. Sampai kita itu bisa gagal mengenal diri kita sendiri. Siapa kita ini? Oh, aku orang suci karena aku rohaniwan. Oh, aku orang baik karena aku ke gereja. Tapi coba periksa. Setiap renungan hati kita, setiap gerak pikiran perasaan kita. Coba. Apakah benar-benar semua sudah pantas? Sudah suci di hadapan Tuhan atau ternyata belum? Ayo kita jujur melihat diri kita sendiri, saudara. Ternyata belum. Dan kalau kita mau jujur dengan diri sendiri dan ternyata kita jumpai ada banyak hal-hal yang pasti ya kita rasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita akan mencoba berusaha untuk membenahinya. Kita berusaha untuk membenahinya, saudaraku. Nah, ini yang kita harus tahu, kita harus mengerti, ya. Kita harus mengerti, kita harus tahu, ya. Dan untuk supaya kita lebih tajam, lebih teliti, lebih detail mengenali diri kita sendiri, kita harus menyediakan waktu, saudara, setiap hari bertemu dengan Tuhan. Ini bukan hal yang sederhana, saudara. Bukan hal yang mudah. Mempersiapkan waktu secara terhormat, ya. Memang waktu itu hanya untuk Tuhan. Itu tidak gampang. Tidak mudah, saudara. Waktu itu hanya untuk Tuhan. Tidak gampang. Tidak mudah, saudara. Dan kita duduk diam minimal 30 menit, 1 jam setiap hari. Melalui meditasi-meditasi tersebut, dalam keheningan dan ketenangan tersebut, saudara, kita akan bisa melihat lebih jelas lukisan hidup kita. Bukan hanya yang dilihat oleh orang, tampilan yang dilihat oleh manusia, tapi juga lukisan jiwa kita yang hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Dan kita sendiri, tentu seperti pemazmur di Mazmur pasal 139, kita juga berkata, selidiki aku Tuhan, kenali aku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Saudara, seperti yang tadi saya kemukakan, orang itu bisa gagal mengenali diri sendiri. Ia hanya berfantasi mengenai satu kebenaran, ya, dengan banyak rumusan-rumusan teologis di pikirannya, definisi-definisi teologis di pikirannya, dan membayangkan bahwa dirinya sudah menjadi sosok yang baik, sosok yang saleh, sosok yang benar. Itu orang bisa tertipu oleh dirinya sendiri. Kalau di Injil Matius pasal 7 ayat 21-23, coba. Tuhan Yesus menolak orang-orang yang mengusir setan demi namanya. Demi namamu, bukan demi nama Beelzebul atau demi nama genderuwo atau siapa. Demi namamu Tuhan. Ya, memang konteksnya ini nabi palsu, saudaraku.
Tapi palsunya bukan di karunia loh. Dia nggak pakai dalam nama si Anu, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan dan bernubuat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan tolak. Ada satu pelajaran yang mahal di balik apa yang dikemukakan dalam paragraf itu. Bahwa mereka gagal mengenali diri dengan benar. Mengenali diri mereka dari mujizat, dari nubuat, dari prestasi mengusir roh jahat. Ini saudara, mereka sesat di dalam pikiran mereka karena mereka menganggap bahwa mereka telah mencapai satu stadium hidup kekristenan yang baik. Mereka tidak menduga kalau ternyata mereka termasuk orang-orang yang di-reject, ditolak, resist, ditolak oleh Tuhan. Ini jangan sampai terjadi atas hidup kita. Aku ini seseorang yang hebat. Aku sudah mengusir setan atau iblis atau roh jahat. Aku sudah bernubuat. Aku sudah mengadakan banyak mujizat. Lalu kita memiliki satu bayangan, gambaran sosok yang baik, yang agung. Karena sudah melakukan hal-hal yang spektakuler, pelayanan yang baik itu. Dan dia merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu cemas lagi. Diterima Tuhan atau tidak. Dan ternyata ditolak. Ternyata ditolak oleh Tuhan. Apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu. Ini kan pelajaran yang berharga untuk kita dan khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan. Untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan jemaat yang khususnya di area pelayanan yang menekankan karunia-karunia roh seperti mengadakan banyak mujizat, bernubuat, dan mengusir roh jahat. Ini pasti di aliran tertentu, saudara. Nah, Anda tahulah ya, tidak usah sebut. Karena tidak semua gereja beroperasi di wilayah pelayanan itu, saudara. Justru gereja-gereja atau para pemimpin-pemimpin Kristen yang pelayanannya di area mengusir setan atau mengusir roh jahat, mengadakan mujizat dan bernubuat. Justru di situ loh saudara yang paling merasa punya Roh Kudus, merasa memiliki karunia roh. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, ini juga di kalangan gereja-gereja yang tidak berorientasi di hal-hal tersebut ya. Mereka juga saudara-saudara, mereka juga harus berhati-hati, jangan merasa sudah menjadi seorang sosok yang agung di dalam gereja. Ya. Wakil Tuhan ya. Yang kalau salaman cuma cium tangan. Oh, ini wakil Tuhan. Sampai dia juga tidak mengenali diri dengan benar. Ia juga sesat. Dia membayangkan dirinya sudah menjadi sosok manusia yang agung, yang baik, yang mulia. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, betapa rawannya, saudaraku, kehidupan ini. Betapa rawannya. Kalau seorang rohaniwan, seorang pengkhotbah, seorang pembicara bisa luput. Ini kan namanya luput, saudara. Meleset, saudaraku. Ya, apatah lagi kita, saudaraku. Yang jemaat awam yang sibuk dengan banyak masalah, sibuk dengan banyak urusan. Tidak ada waktu yang cukup untuk duduk diam di kaki Tuhan, memeriksa diri, meditasi. Nggak mengenal. Bahkan, ini yang paling parah, tidak peduli sosok dirinya itu sebenarnya duniawi, sadar, tahu. Aku duniawi, aku belum suci, aku sebenarnya sih belum benar, tapi
Ya nantilah kalau mau jadi benar nantilah. Yang jelas-jelas mengenal dirinya tidak benar saja tidak membenahi diri. Apalagi yang merasa dirinya sudah benar. Memang sedikit sekali orang yang selamat, saudara. Sedikit sekali orang yang masuk kerajaan surga. Tragis, saudara. Tragis. Nah, sekarang kita memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita itu buta mengenali diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita buta. Ya. Kemunafikan dalam stadium tertentu sampai orang tidak mengenali dirinya sendiri. Lihat orang-orang yang kalau bicara pakai aku terus. Oh kalau aku begini, oh aku sih enggak suka begitu. Oh aku begini loh, aku. Nah, itu semua kita lakukan ini ya saudara. Walaupun mungkin volumenya berbeda-beda ya saudara. Tapi orang-orang yang mungkin juga tidak pernah mengatakan aku, tapi ya keakuannya kuat. Ia ingin aktualisasi dirinya di depan manusia lain. Dimanusiakan ya. Orang Jawa bilang diuwongke. Aku manusia loh, kamu kok perlakukan aku seperti itu piye? Ya ngono tapi ojo ngono gitu. Gitu ya gitu tapi jangan sampai gitu. Artinya jangan kebangetan lah ya. Nah, saudara kalau yang model begini nih mudah sekali loh saudara tidak mengenali dirinya. Ya, saya bukan orang baik, saya dulu juga begitu, sekarang juga sedang terus berjuang, jangan begitu lagi ya. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Kamu itu menilai aku itu binatang apa gitu, saudara. Aku ini binatang apa gitu. Ya. Yang biasa kita dengarkan, apakah aku ini apa gitu, segawon gitu. Segawon itu artinya anjing dalam bahasa Jawa halusnya. Apa aku ini asu gitu loh. Kok kamu sampai gitu amat sama aku gitu. Nah ini kan orang-orang yang tidak mau direndahkan, mau mengaktualisasi diri saudaraku. Kita sebagai anak Tuhan tidak mencari penghargaan dari manusia saudara. Tapi penghargaan dan penilaian dari Tuhan. Biar manusia menghina kita. Biar manusia merendahkan kita. Nggak menganggap, tidak memanusiakan. Orang wongke tidak memanusiakan. Silahkan. Yang penting bagaimana aku dimanusiakan Tuhan. Dimanusiakan oleh Bapa di surga. Dan aku dilayakkan masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Sebab yang masuk anggota keluarga kerajaan itu bukan monyet. Bukan anjing, bukan babi, bukan binatang. Tapi manusia. Saudara mungkin berkata, ya lah Pak, ya manusia lah Pak, masuk binatang masuk. Loh, tidak sedikit manusia yang tidak bisa, maksud saya, tidak sedikit manusia yang kehilangan kemanusiaan. Tapi lebih kuat kebinatangannya. Loh, ini nggak layak. Nah, kalau kita periksa diri, ya masih ada unsur-unsur kebinatangan ini ya. Tersinggung sedikit, marah. Saya bunuh kau. Apa namanya ini? Kadang-kadang saudaraku, anjing saja tahu piringnya. Kita tidak bisa membedakan piring sendiri atau piring orang. Dulu waktu saya masih muda punya anjing ya. 2 anjing ini punya piring masing-masing. Kalau yang satu makan sudah selesai di piringnya, dia tidak nyerobot piring yang lain. Piring anjing yang satu. Loh, manusia bisa loh. Maksud saya anjing loh. Anjing itu bisa loh membedakan piringnya. Ini piringku, ini piring orang lain. Loh, ini manusia loh kok nggak bisa bedakan. Ini uang pribadi, ini uang perusahaan. Ini uang rakyat, ini bukan
Ini uang pribadi, ini uang rakyat. Kok nggak bisa bedakan? Ini uang rakyat bukan uangku loh. Kok nggak bisa bedakan? Coba. Itu faktanya. Ini hakku bukan haknya. Ini haknya bukan hakku loh. Kok nggak bisa bedakan? Kalau orang sudah kesetanan, saudara, itu jadi manusia yang tidak memiliki kemanusiaan. Jadi sebenarnya Pancasila itu ya luar biasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil, bukan manusia yang tidak adil. Manusia yang beradab, bukan manusia yang tidak punya adab. Tapi faktanya hari ini ya mau bagaimana kita ngomong, saudara? Pemimpin saja sebagian melakukan hal-hal yang tidak pantas dipercakapkan. Memalukan sekali. Memalukan. Hari-hari kita mendengar, kita melihat di berita sebuah peragaan dari sosok-sosok yang seharusnya dihormati, tapi tidak memberikan suatu keteladanan yang baik. Nah ini secara moral umum saja sudah tidak pantas, apalagi moral rohani atau moral iman. Ya dunia sudah rusak begini, mau bagaimana saudara? Nah jangan sampai kita tidak mengenali diri kita. Oh kita bicara soal kerendahan hati, tapi kita sombong. Kita bicara soal kesucian, tapi kita tidak tegas terhadap dosa. Lah kita punya daging ini nakal saudara. Waktu kita di kumpulan orang banyak ya nggak nakal. Atau nggak kelihatan nakalnya. Waktu khotbah di mimbar, ya nggak kelihatan nakalnya. Coba kalau turun dari mimbar. Masih nakal nggak? Mudahlah di gereja kita berkata, jangan duniawi saudaraku. Tapi apakah kita betul-betul telah rela meninggalkan hidup kewajaran dan sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu Tuhan Yesus sebagai model prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ya toh? Nah, kita mari mengoreksi diri kita sendiri dengan jujur, dengan seksama. Dan kita melihat juga, saudara sekalian, gelora-gelora dalam jiwa kita, dalam daging kita yang belum mati. Belum mati. Ya. Tidur saja. Ya. Seperti ular yang kelihatan mati tapi masih hidup. Seperti buaya yang kelihatannya sudah tidak berdaya, wah, tapi sebenarnya ganas. Ada kan, saudara lihat itu? Di layar kaca, buaya yang kelihatannya sudah mati. Begitu ada binatang di sekitarnya, kalau buaya itu menyatukan warna tubuhnya dengan lumpur, tidak kelihatan kalau itu buaya. Ya, matanya pun tertutup, padahal itu buaya. Begitu ada binatang langsung dalam sekejap, das, digigit, ditarik masuk ke dalam air. Oh, binatang itu bukan hanya binatang kecil, kerbau pun juga bisa ditarik masuk ke dalam. Coba saudara. Nah kita itu masih memiliki ini buaya-buaya itu saudaraku ya. Nah kita harus hati-hati. Memang gak kelihatan. Kelihatannya putih, buaya putih, saudara. Wah, itu ganasnya masih luar biasa. Saya percaya Tuhan akan menolong kita mengenali diri kita dengan benar seperti Dia mengenali. Kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau berusaha. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran dan kesuciannya. Saudara, mengenal diri kita dengan benar itu tidak mudah. Dengan benar. Benarnya di sini adalah benar menurut Tuhan. Bukan benar menurut kita. Mengenali diri dengan benar itu tidak mudah. Artinya benar menurut Tuhan bukan benar menurut kita.
Sebab sebelum kita mengoreksi sesuatu dalam hal ini diri kita, kita harus sudah memiliki standar. Standar. Yang benar itu bagaimana? Jadi sebenarnya ketika Alkitab mengajarkan kita untuk menyelidiki diri kita, itu tidak cukup cuman kita minta Tuhan memberikan wahyu, dalam sesaat kita bisa mengenali diri dengan benar. Nggak bisa. Waktu kita berkata, Tuhan selidiki aku, Tuhan juga seakan-akan berbicara, apa kamu mengerti yang kupikirkan? Ya kan? Kalau orang tua ya saudara, ya ini manusia ya, contoh ya saudara. Anak nanya begini, mama, papa, ini yang baik, yang ini atau yang ini? Dari pengetahuan dan pengalaman hidup orang tua bisa berkata, bukan yang ini nak, tapi yang ini. Kalau orang tua tidak mendidik anak untuk mengerti mengapa pilih yang A bukan B, kenapa B bukan A misalnya, itu orang tua jahat. Sebab anak jadi bodoh, tambah bodoh, malas, tidak bertumbuh. Mama, ini kenapa salah? Salah. Yang benar mama mana? Ini. Yang itu salah. Titik. Kalau hanya begitu, ini orang tua jahat. Anaknya bodoh terus. Dia tidak tahu mana yang salah, dengan dasar apa itu dikatakan salah. Kenapa mama mengatakan ini salah? Apa dasarnya salah? Mengapa mama tidak pilih yang B, tapi suruh aku pilih A? Kenapa? Loh, kalau orang tua ditanya, kenapa mam pilih A bukan B? Ya, pokoknya A saja. Ini kira-kira saudara bayangkan, orang tua macam apa? Mam, kenapa ini salah? Ya memang salah. Tapi kenapa mam? Ya memang salah. Tapi kenapa mam? Diem kamu. Ini memang salah. Loh, ini orang tua jahat begitu. Ini fakta yang terjadi dalam kehidupan saudaraku. Orang-orang Kristen yang mau tahu keadaan dirinya dengan gampang. Tuhan periksa diriku, kenali apakah aku serong, jalanku salah. Iya, pasti aku menunjukkannya kepadamu. Tapi kamu harus tahu mengapa itu salah. Mengapa pilih ini bukan itu. Kenapa ini miring, kenapa itu yang dianggap tidak miring. Di sini saudaraku, masing-masing kita harus terus berjuang untuk bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran. Harus bertumbuh dalam pengalaman akan Tuhan. Dari pertumbuhan pengalaman akan Tuhan tersebut, saudaraku, dan kecerdasan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut, kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Maka kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran tersebut, saudara-saudaraku, agar kita mengerti kehendak Allah. Dan ini proses. Dan itu harus kita kerjakan. Dan di dalam mengerjakan harus secara natural, tidak secara mistik. Dengan berdoa tiba-tiba jadi bijaksana. Dengan bersemedi tiba-tiba jadi berhikmat. Nggak bisa.
Harus ada dasarnya kenapa orang bisa berhikmat dan orang bisa bijaksana. Pasti ada dasarnya, saudaraku. Pasti. Saudara bayangkan kalau ada seseorang petapa yang pergi ke tengah hutan, ya, tanpa dasar apa yang baik dan buruk. Ini kalau film-film atau cita-cita silat, kalau petapa itu jadi sakti, jadi mandraguna, sakti mandraguna. Kesaktian kemandragunaannya itu dipakai untuk kepuasan, kesenangan dirinya. Wah, jadi jahat ya, saudara. Beda dengan petapa yang memiliki landasan karakter yang baik. Jadi sakti mandraguna tapi untuk kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ini mengharapkan jadi baik lewat semedi atau meditasi, nggak bisa. Nggak bisa. Dasarnya harus ada dulu. Nah, kita mengerti firman atau kita memiliki firman sehingga kita belajar mengertinya. Itu landasan yang benar. Itu landasan yang benar. Kita tidak bisa mengoreksi diri kita dengan benar kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran akan Tuhan, kalau kita tidak bertumbuh dalam kecerdasan roh. Dengan kecerdasan roh itu, sebenarnya saudara, tanpa bertanya kepada Tuhan, apakah aku salah atau benar, dia harus tahu dengan sendirinya. Bukankah dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, setiap saat kita harus mengambil keputusan. Setiap saat kita harus bertindak. Nah, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada hal-hal yang harus kita alami. Dan di saat itu harus mengambil keputusan. Nggak bisa kita pulang dulu ya, tunggu 2 hari aku tanya Tuhan. Nggak bisa. Ini salah atau benar. Nggak bisa. Seketika itu juga dia harus mengambil keputusan. Dengan kecerdasan roh, kita tahu. Ini kehendak Tuhan yang itu tidak. Jadi saudaraku sekalian, kepekaan mengerti kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang dapat kita raih dalam 1 hari. Tetapi lewat sebuah proses panjang, perjalanan panjang, kita baru mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa itu. Ya. Selanjutnya, saudara, kita bisa mengerti wajah jiwa macam apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi kalau di perjanjian lama ketika muncul kalimat selidiki aku Tuhan apakah jalanku serong, itu bisa dilihat dari kecerdasan memahami hukum. Bisa dilihat dari kepintaran melihat hukum. Yang ini benar itu salah. Ya, seperti banyak agama memiliki ilmu agama. Tapi sekarang bagi orang Kristen, bagi orang percaya, yang dipersoalkan itu bukan ini salah atau itu benar menurut hukum semata, ya. Bukan itu semata-mata. Tetapi apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini kan bicara soal pikiran Tuhan. Bicara soal perasaan Tuhan. Ini bicara mengenai selera Tuhan. Nah, ini kan tidak mudah, saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya menilai, oh ini salah, ini benar karena ada hukum di pasal ini, ayat ini. Oh ini salah, ini benar karena secara etika begini begitu karena hukum menulis demikian. Orang percaya itu harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berkata Tuhan, selidiki aku. Itu sebenarnya sama dengan Tuhan, apakah wajahku sudah sama
dengan wajahmu? Apakah pikiranku sudah sama dengan pikiranmu? Apakah seleraku sudah sama dengan seleramu? Itu kan, saudara. Jadi tidak sederhana kan, saudara? Sangat. Menjadi sangat tidak sederhana. Dan kekristenan itu dikompleks karena hal ini. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan, dalam bahasa aslinya phroneo, artinya cara berpikir, mindset. Kata phroneo punya beberapa pengertian, di antaranya ini, mindset, cara berpikir. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sidiki aku, apakah jalanku salah? Itu bukan hanya menunjuk suatu pilihan. Bukan hanya menunjuk suatu tindakan atau perbuatan. Tetapi menunjuk suatu cara berpikir. Jadi bukan hanya ini hitam atau putih. Ini biru atau kuning. Tidak perlu analisa. Tetapi yang kita persoalkan, apakah cara berpikirku benar? Nah, kalau cara berpikir orang sudah tidak benar, mau bagaimanapun ya, dalam banyak hal ya, bisa salah, saudara. Nah, ini uniknya kekristenan. Kekristenan itu bukan agama hukum, saudara. Ya, kalau mau dikatakan hukum, ya hukum kita Tuhan sendiri. The Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Jadi kalau bicara soal selidiki hatiku Tuhan, ini sama dengan apakah aku sudah menjadikan Tuhan hukumku. Apakah yang kupikirkan, kuucapkan, kulakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Jadi tidak mudah mengenali diri dengan benar, itu tidak mudah. Di awal, tadi saya sudah mengatakan, saudara sekalian, bahwa tidak mudah untuk memiliki kehidupan yang benar. Sebab benarnya kita bukan benar menurut hukum, tapi benar menurut Tuhan, saudara. Gak gampang. Melalui perjalanan waktu ketika pemikiran seseorang, pengetahuan seorang tentang Tuhan bertambah, bertumbuh dan makin berubah, dia akan makin bisa mengenali diri. Ketika dia harus mengambil keputusan setiap saat, dia tidak perlu waktu 2-3 hari, 2-3 jam. Tetapi dalam sekejap dengan kecepatan tinggi dia tahu apa kehendak Tuhan. Karena ia memiliki pikiran perasaan Tuhan atau sudah seselera dengan Tuhan. Nah, kalau orang belum seselera dengan Tuhan ya nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Nah, ini bedanya kekristenan ya, umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Nah, tetapi saya harus memberitahu kepada saudara sekalian bahwa untuk bertumbuh memang membutuhkan proses ya. Proses, saudaraku, proses. Jadi tidak seketika orang bisa menjadi baik atau sempurna. Tidak gampang. Tidak, saudara. Lewat proses ya. Dari 20 keputusan bisa 15 yang salah. Tapi sesuai dengan seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita terus bertumbuh dalam kecerdasan roh, dari 20 keputusan 10 yang salah. Lama-lama dari 20 keputusan hanya 5 yang salah. Lama-lama kemudian makin dewasa, dari 20 keputusan 1 yang salah. Sampai akhirnya tidak ada keputusan 1 pun yang salah. Nah, ini proses. Dulu kita mengenali diri kita sudah baik.
Tapi ketika kita bertumbuh dalam kebenaran, kita mengenali kebenaran yang sama dengan makin mengenali wajah Tuhan, kita sadar bahwa diri kita buruk. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Itu bukan sebelum Paulus bertobat, tapi sesudah Paulus mengenal Tuhan Yesus. Ketika Paulus belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus, dia mengatakan dirinya tidak bercacat. Dia menyatakan dirinya tidak bercela. Ya, dalam melakukan hukum Taurat, dia merasa dirinya sudah benar-benar benar. Mau ngomong apa? Tetapi ketika dia mulai belajar kebenaran, dia sadar bahwa kebenarannya tidak ada artinya. Makanya dalam tulisannya dia berkata, berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Jadi jangan saudara berpikir ketika Paulus berkata, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kau lakukan. Itu bukan Paulus sebelum bertobat. Itu Paulus setelah bertobat. Karena Paulus sebelum bertobat merasa dirinya tidak bercacat, tidak bercela. Tapi justru ketika dia sudah bertobat, saudaraku sekalian, dia merasa dirinya jauh dari kebenaran. Jauh dari apa yang baik menurut Tuhan. Ini sungguh-sungguh kebenaran yang luar biasa. Ini kebenaran yang luar biasa. Karena hal ini akan memberikan kita inspirasi bahwa kita jangan merasa sudah puas diri menjadi orang Kristen yang baik di mata masyarakat, rajin ke gereja, jadi aktivis, bahkan jadi rohaniwan, saudaraku. Jangan puas diri. Kita harus menyadari bahwa keadaan kita jauh dari sempurna. Keadaan kita jauh dari yang Allah inginkan. Masih belum seperti Tuhan Yesus. Supaya kita haus terus akan Tuhan. Kita haus terus akan Tuhan. Ya, kita terus merindukan kehidupan seperti Dia. Dan Tuhan akan mengajarkan hidupnya kepada kita. Ya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani. Kau ajarku hidup seperti hidup yang kau jalani. Ya, Tuhan akan menuntun kita. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani. Tuhan akan mengajarkan hidup seperti hidup yang Dia jalani. Jangan merasa puas diri. Kita harus selalu mencari kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran. Kita harus selalu memberi waktu, tempat, ruangan yang pantas untuk Maharaja Tuhan kita Yesus Kristus, guna mengoreksi dan mengenal diri kita sendiri. Dari koreksi demi koreksi itu kita akan selalu menemukan ketidaktepatan kita. Ya, ini sesuai dengan pengertian kata dosa. Dosa itu artinya meleset. Dosa artinya tidak kena sasaran, saudaraku. Meleset, tidak kena sasaran. Jadi seiring dengan waktu kita yang bertumbuh, kita makin melihat kemelesetan itu. Kalau ibarat target, saudaraku, kita di lingkaran 17. Waduh, jangan merasa puas kita sudah ada dalam lingkaran. Kita harus tepat. Jadi seiring waktu kita bertumbuh terus dari lingkaran ke-17 masuk ke lingkaran ke-10, terus bertumbuh masuk ke lingkaran 9. Diharapkan sebelum kita menutup mata, kita masuk ke dalam lingkaran tengah. Itu namanya sempurna. Anda bertanya, Pak, mana bisa kita sempurna? Ya, masing-masing orang memiliki standar atau target, saudaraku sekalian.
Harus saudara tahu, Tuhan tidak mungkin menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di sorga. Luar biasa. Kita diberi Tuhan kemungkinan, diberi Tuhan peluang untuk sempurna. Nah, untuk itu saudara, kita harus terus mengoreksi diri. Oh, ternyata aku masih ada di lingkaran yang ke-17. Terus masuk. Makin tepat di lingkaran tengah. Ini tidak bisa terjadi secara otomatis dan mistis. Ini bisa terjadi dan berlangsung secara natural. Artinya dengan belajar firman, dengan mengenal kebenaran, kita makin tahu apa yang tepat. Tidak meleset. Tahu apa yang tepat. Tidak meleset. Maka gereja harus terus menyuarakan kebenaran. Yang membangun pengertian, mencerdaskan jemaat, memiliki pikiran perasaan Kristus. Haleluya. Dengan pikiran perasaan Kristus tersebut, saudaraku sekalian, kita akan diubahkan Tuhan. Luar biasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih. Jadi betapa mutlaknya untuk berperkara berurusan dengan Tuhan, memperkarakan diri kita sendiri. Supaya kalau suatu saat kita menghadap Tuhan, kita bukan yakin saja, tapi tahu pasti bahwa kita diterima di kemah abadi. Bayangkan, pikirkan, perkarakan, seandainya saudara meninggal saat ini. Bagaimana sikap Tuhan terhadapmu? Seandainya saudara adalah Tuhan, bagaimana menyikapi manusia seperti saudara? Ya Tuhan, masih banyak hal yang tidak pantas dalam hidupku. Tapi aku mau, aku senang, aku bersedia untuk berubah. Dari perubahan-perubahan tersebut, ya Tuhan, aku boleh menjadi anak Tuhan yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Saudaraku, saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan ini, sudah mendapatkan pencerahan. Pencerahan yang luar biasa. Yang menggiring saudara-saudara sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang murni. Saudara, banyak kebenaran-kebenaran seperti ini yang saudara dapat pelajari. Melalui website kami, saudara hubungi. Saudara bisa mendengar juga khotbah-khotbah seperti ini di YouTube, saudara bisa mendownload. Juga ada literatur-literatur yang menyediakan buku-buku rohani yang saya tulis, yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara. Ya, ikuti terus. Demikianlah saudara sekalian perjumpaan kita di program Suara Kebenaran ini. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kami akan hadir menjadi berkat. Doa harapan kami, kita akan sampai di surga dan bertemu bersama-sama di sana. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini.
namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang Kau sediakan